Nurarihyun adalah salah satu yokai, makhluk supranatural, dalam cerita rakyat Jepang yang cukup unik dan menarik. Secara tradisional, Nurarihyun digambarkan sebagai makhluk kecil mirip manusia tua dengan kepala lonjong seperti terong. Ia sering mengenakan jubah atau kimono mewah, memberi kesan seperti seorang bangsawan atau pemimpin. Tapi anehnya, Nurarihyun tidak menyerang manusia secara langsung. Ia lebih suka sneakily menyusup ke rumah-rumah orang, terutama saat sore atau malam hari, minum teh, bertingkah seolah-olah ia adalah pemilik rumah itu, dan semua orang di rumah jadi tidak sadar kalau ia adalah penyusup. Karena sifatnya ini, di beberapa cerita ia dianggap sebagai simbol penguasa yokai, terutama di era modern, seperti di manga anime Nurarihyun no Mago, di mana ia digambarkan sebagai pemimpin dunia yokai. Sifat Nurarihyun sering dilihat sebagai perlambang kelicikan, kemampuan menyamar, dan kekuatan ilusi. Dalam beberapa cerita, terutama yang berkembang dari zaman Edo sampai budaya modern, Nurarihyun dianggap sebagai pemimpin de facto dunia yokai. Meski fisiknya kecil dan tidak menyerang manusia secara brutal seperti yokai lain, misal Oni atau Tengu, Nurarihyun punya aura otoritas yang membuat yokai lain respek tanpa perlu kekerasan. Ini kayak tokoh politik zaman dulu yang dihormati bukan karena kekuatan tempur, tapi karena kecerdasan dan kemampuan memimpin. Dalam banyak legenda, dia bukan tipe yang berperang langsung. Nurarihyun lebih suka mengatur dari balik layar, membuat aliansi antar yokai, atau menenangkan konflik internal tanpa banyak darah tumpah. Dia bisa membujuk yokai kuat untuk bergabung ke pihaknya, atau membiarkan musuh saling melemahkan diri sebelum mengambil alih. Dalam adaptasi seperti Nurarihyun no Mago, Nurarihyun memimpin Nura Clan, kumpulan berbagai jenis yokai yang setia kepadanya. Klan ini punya struktur seperti organisasi mafia. Ada bos, Nurarihyun, tangan kanan, deputi, sampai anggota biasa. Dunia yokai di cerita ini dipenuhi politik internal. Ada klan rival, pengkhianatan, dan negosiasi antar wilayah kekuasaan yokai. Salah satu kekuatan tradisional Nurarihyun adalah membuat manusia atau yokai lain merasa dirinya adalah penguasa sah. Ini sangat mirip dengan hegemoni dalam politik ketika rakyat tidak sadar mereka dikendalikan karena sudah merasa itu alami. Nurarihyun mengadakan perjanjian damai antar yokai besar untuk menghindari perang yang bisa membuat manusia ikut campur. Intinya Nurarihyun adalah tipe penguasa licik tapi bijak di dunia yokai. Pemimpin yang lebih mengandalkan otak, diplomasi, dan aura daripada kekuatan brute force, mirip kayak Perdana Menteri senior atau kepala sindikat di dunia manusia.